Itu Bapak Ibu juga jangan lupa selalu menjaga kesehatan diri masing-masing. Ketemu dengan saya 60 menit loh Pak, disuruh menyampaikan 3 materi, 1 SMP, yang kedua tentang sekolah ramah anak, yang ketiga tentang rapot pendidikan. Ini waktu tidak menit kok menyampaikan 3, dan saya tidak ragu dan saya tidak cemas. Apalagi ini bukan pertemuan yang pertama kalinya dengan Bapak Ibu semua. Kita pernah melaksanakan pertemuan seperti ini, tapi tidak di sini. Waktu itu di Hotel Surya Yuda. Yang melaksanakan juga bidang pendidikan dasar. Untuk melakukan apa? Koordinasi, kolaborasi. SMP, kita mulai yang pertama. Mungkin 10 menit ini nanti selesai. Standar nasional pendidikan. Tak tulis di jenengku. Tulisannya cilik ini wongnya gede. Tulisannya cilik ini wongnya gede. Kita mengingat kembali kalau SMP, jangan lupa Pak Bu, arah pendidikan kita tetap kepada standar nasional pendidikan. Meskipun sekarang nanti, mulai dari sekarang dan nanti dan seterusnya, muncul rapot pendidikan. Rapot pendidikan itu adalah resume dari SMP Pak. Jadi tetap jangan mengingkari, jangan melupakan, jangan kemudian kita lupa terhadap regulasi-regulasi mengenai SNP. Baik, ini SKL. Ada berapa standar sih Pak SNP itu? 8. 1. SKL saya tulis merah. Mengapa orang muncul dengan RKA bosun jenengan? Muncul tidak? Tidak. Mengapa tidak muncul? Karena ini output Pak Bu. Output. Karena output itu hasilnya tidak perlu dibiayai. Pembiayanya kemana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Standar isi. Standar isi ada regulasi yang paling baru. Saya tidak akan menyebut nomornya. Bapak Ibu sudah terbiasa browsing sendiri, sudah terbiasa langsung membaca sendiri. Apalagi sudah terbiasa menerima file lewat grup WA, lewat teman, simpan kok, tidak pernah dilihat. Ketika mau dibuka, ini di mana filenya? SI ada regulasi yang baru. Untuk kelas berapa? Kelas 1 dan 4. Standar isi pembiayaannya sudah betul-betul di luar kepala. Oh, gawe kurikulum. Oh, mereview kurikulum. Oh, menyusun kurikulum. Oh, membuat pengesahan kurikulum. Oh, membuat perangkat pembelajaran. Ini nomor 1 penting untuk standar isi. Apalagi sekarang kurikulumnya berapa? 2. Harus membuat KOSP, harus membuat KTSP. Ini kalau dibuat dalam bentuk pelatihan, butuh biaya tidak? Kalau dibuat dalam bentuk cetakan, butuh biaya tidak? Nah, dari sini muncul. Jangan sampai nanti standar isi malah tidak ada biayanya. Atau biaya cuma cetak kok 150.000. Hebat banget ini nyusulnya kapan? Tahu-tahu dicetak kurikulum itu 2, setelah dihitung lembaran nilainya 100.000. Ngirit banget sih memang. Tapi ini terlalu di alam gaib itu. Mengapa? Tahu-tahu ada. Jadi standar isi itu minimal Bapak Ibu review kurikulum, lalu menyusun kurikulum, kemudian penetapan kurikulum, pengesahan kurikulum, sampai kemudian dokumentasi kurikulum. Nah, kurikulum di situ melibatkan dokumen 1 untuk KOSP dan KTSP. Lalu yang kedua adalah perangkat pembelajaran. Jenengan juga 2, kalau K13 berarti adalah silabus dan RPP, sementara yang kurikulum merdeka ATP dan modul pembelajaran. Ditambah lagi 1, yaitu P5. Jangan lupa, sudah mulai dilaksanakan ya Bapak Ibu P5-nya untuk kelas 1 dan kelas. Ya, saya tidak bisa testimoni pada jenengan karena jenengan mungkin bukan bagian yang melaksanakan itu. Kalau ada Bapak Ibu guru yang melaksanakan itu di testimoni, oke. Ini standar isi. Membutuhkan biaya tidak itu? Membutuhkan. Nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Mungkono tentang bagaimana RKT dan menjadikan anggaran. Yang kedua, standar proses. Proses itu berarti di kelas melalui intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ini bukan 13. Intrakurikuler ketika Bapak Ibu mengajar dibutuhkan kegiatan, dibutuhkan pembiayaan tidak? Butuh.
administrasi pendukung proses belajar mengajar. Butuh uangnya tidak nih? Perlu. Bapak Ibu guru mau mengajar dengan modul P5 orang pinter, dilatih sih, butuh biaya tidak? Butuh. Terus ketika sudah di kelas, media-media dinding ini bersih, tidak ada. Bolehkah pengadaan media pembelajaran? Boleh. Bolehkah pelatihan guru tentang strategi dan taktik mengajar? Itu baru intranya. Sekarang ekstranya. Ekstranya ada berapa macam? Silakan dilakukan. Setelah itu, setelah ekstra, mestinya bentuk pengukuran ekstra yang paling bagus apa Bapak Ibu? Mengikuti lomba ya. Mengikuti lomba. Setelah ekstra, kegiatannya adalah kegiatan mengikuti lomba baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan kalau perlu lomba di tingkat sekolah. Ini yang paling efektif, yang paling tidak terganggu waktu. Tapi kalau kegiatan ini terencana dengan baik sejak 1 tahun sebelumnya, Bapak Bu, kalau saya pengelolaan bos sekarang itu cukup mudah. Yang tidak mudah itu bagaimana membuat kegiatannya agar biaya itu dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang harus menguasai itu? Ya Pak Kepala Sekolah. Jangan dipercayakan pada seseorang. Pak Kepala Sekolah harus mengerti rincian kegiatan 1 tahun di sekolahnya masing-masing. Ini proses. Mudah-mudahan Pak A3S nanti punya apa? Ingatan dari ini. Oh iya ya, koordinasi dengan dinas 1 tahun besok itu apa. Kemudian yang berikut, PTK. Ini seminar, workshop, pelatihan, naik pangkat dan lain-lainnya. Butuh biaya tidak? Sarana prasarana. Prioritaskan perawatan dan pemeliharaan. Ngopo? Orang kuat bangun. Iya kan? Tapi kalau yang ada itu dipelihara dan dirawat dengan baik, awet. Nek bangun kan nanti sing bangun itu jenengan dari mengajukan permintaan ke dinas. Perkara tahun iso urung disetujuni yo ngantri. Kemudian yang terakhir, standar pengelolaan. Bapak Ibu kepala sekolah, standar pengelolaan yang paling belum efektif itu satu, kegiatan pengawasan pembelajaran. Kegiatan pengawasan pembelajaran itu masuk ke standar pengelolaan karena itu ranahnya kepala sekolah. Coba ini dilaksanakan. Seperti apakah nanti bentuk pembiayaannya bisa dimengerti, bisa dicari. Yang kedua, pemberdayaan orang tua. Pemberdayaan orang tua maksudnya pemberdayaan masyarakat. Pembiayaannya masuk mana itu? Ke standar pengelolaan. Wis mengko nek jenengan kaya ngono kuwi, aku yakin duwite jenengan kurang. Saya yakin duwite jenengan kurang. Ojo nanti kaya kabupaten ning kudu Kabupaten Banjarnegara. Mosok duit SD bos nganti silva miliar-miliaran kabupaten. Nganti silva itu apa maksudnya? Ya ora iso belanjake. Ana meneh sing malah ugi kegiatan sing dibelanjake. Barang-barang saja begitu mau kegiatan pusing, tidak bisa mengikuti. Karena apa? Anggarannya tak tercukupkan. Tapi ingat Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu punya kegiatan-kegiatan berdasarkan SMP ini, jangan lupa kegiatan rutin adalah prioritas. Rutin itu misalnya apa? Oh, gaji wiyata bakti ini rutin Pak. Apalagi listrik itu rutin. Kuliah ini dibiayai, listriknya kelalai. Bisa jalan? Nggak bisa. Internet itu sekarang menjadi primer. Artinya yang rutin itu langsung masuk. Termasuk penilaian-penilaian itu rutin juga masuk. Juga Bapak Ibu perhatikan. Jadi tadi pengelolaan terakhir yang belum, penilaian yang belum. Bapak Ibu ragam penilaian. Sangat banyak kegiatan di penilaian. Mulai dari penilaian harian, tengah semester, akhir semester, ujian sekolah untuk K13. Lalu untuk kurikulum merdeka,
Asesmen sumatif kalau ada, asesmen sumatif akhir semester kalau ada. Tapi paling tidak asesmen sumatif ada. Asesmen sumatif itu apa maksudnya? Asesmen setelah suatu tujuan pembelajaran selesai. Asesmen sumatif akhir semester apa maksudnya? Dilaksanakan di akhir semester. Ini apabila guru membutuhkan. Kalau guru tidak membutuhkan itu, maka asesmen akhir semester perlu diadakan? Perlu diadakan? Tidak perlu. Kalau guru sudah merasa asesmen sumatifnya itu sudah betul-betul mewakili pembelajarannya, capaiannya, dia tidak akan melaksanakan asesmen akhir semester. Benar tidak? Benar. Regulasi sekarang untuk kurikulum merdeka. SMP selesai. Aja takon waktu kumpul teh. Yang berikut, sekolah ramah anak. Bapak Ibu, beberapa tahun kemarin saya membahas ini. Lalu 1 bulan kemudian Banjarnegara memperoleh predikat sekolah layak anak. Ini semua adalah perjuangan dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan Bapak Ibu pengawas sekolah dasar. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Jangan-jangan dengan predikat sekolah layak anak urung do pirsa ya. Dan sampai sekarang itu masih bertahan, Bapak Ibu. Siapa sih yang diberi predikat? Siapa yang diberi piagamnya? Ya Pak Kepala Dinas orang jenengan. Karena satu kabupaten yang akan dilihat, tentunya mayoritas yang akan dilihat adalah sekolah dasar, sekolah ramah anak. Satu, Bapak Ibu, nomor 1, layanan dasar tuh desain jadwal agar Bapak Ibu guru ada yang melayani anak di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Karena di situ ada 6 guru, ya paling tidak 1 hari terjadwal 1 pagi sekali. Sudah ada di lingkungan sekolah dan tidak bersembunyi di ruangan, melainkan memantau anak-anak yang hadir. Ketika orang tua datang mengantarkan anaknya dan sudah melihat gurunya, orang tuanya senang tidak? Senang. Beliau terus pamit pergi. Tapi sudah nganter, nunggu 15 menit, gerbangnya belum dibuka. Orang tua ini kira-kira marah atau jengkel? Ya, dua-duanya ya. Inilah yang kemudian menurunkan semangat orang tua untuk menghadirkan anaknya ke sekolah kita. Sederhana sekali kan Bapak. Sekarang tuh pamer prestasi juara ini bukan nilai plus itu. Nomor 1 adalah pelayanan. Kalau pelayanan dari yang kecil-kecil terlayani dengan baik, insya Allah juga akan menjadi baik. Kemudian mendampingi siswa di lingkungan sekolah saat sedang atau tidak KBM. Saat sedang atau tidak KBM. Jadi tidak KBM, istirahat, akhir pelajaran, Bapak Ibu guru diminta mendampingi anak-anak ini. Jangan sampai terjadi tindakan kekerasan antar siswa pada saat di luar jam, pada saat istirahat. Awalnya dari kelakar, saya malah kadang-kadang agak unik Pak, melihat anak-anak SD itu olahraganya itu ngemek alat kelamin temannya. Sambil lari, kalau ngemek dia berhasil menyentuh, dia jadi pemenang. Ini tradisi apa sih? Dan saya masih melihat itu Bapak. Nah, ketika itu Bapak Ibu amati, orang itu takon Pak Jarto kan, isi ono Pak ning di sekitar kono. Isi ono Pak. Melayu-melayu karo memekan itu, siapa yang berhasil ngemek itu pemenangnya. Nah, ini ketika Bapak Ibu di lingkungan sekolah terjadi, hentikan, arahkan. Tidak boleh bermain seperti ini. Karena itu nanti akan mendukung rapot Bapak Ibu tentang rapot sekolah ini. Apalagi sekarang sedang mulai dilaksanakan AKM ya Pak, ya. AKM untuk menentukan rapot tahun ini, ya, untuk menentukan rapot Bapak Ibu tahun ini. Yang berikut, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, ada tempat sampah, ada tanaman yang terawat, tersedianya air bersih, ada petunjuk arah. Kalau perlu memutar lagu-lagu nasional, lagu daerah saat menjelang KBM atau istirahat. Bisa ini sekolahmu arep ramah kepriwe bocah krasa pipis bae banyune entek, bar kuwi pipis nang pinggir tembok. Terus menciptakan aroma temannya
protes. Jadilah tindak-tindak kekerasan yang tidak kita duga hanya karena air bersih tidak cukup. Pohon yang terawat ya silakan. Kalau terlalu gede ya direndahkan, kalau itu terlalu banyak daun ya dikurangkan dan seterusnya. Yang berikut, menciptakan lingkungan sekolah yang inspiratif, Pak. Memajang foto tokoh idola siswa. Adakan pertanyaan, tokoh idola siswa itu siapa yang mayoritas? Potret pasang. Jangan lagi idola anak-anak kita itu tidak sama dengan idola kita loh Pak Bu. Coba tanya ke anak-anak idolanya itu siapa? Mayoritas menjawab A, cari potretnya pasang. Itu menginspirasi anak. Jangan dipaksakan selalu tokoh pahlawan, jangan dipaksakan selalu orang-orang tertentu, jangan. Kemudian memajang tulisan-tulisan yang inspiratif. Berikut, membiasakan 3S atau 4S ini. Yang kelima, membiasakan memanfaatkan waktu untuk membaca. Nah, kalau memanfaatkan waktu untuk membaca, perlu tidak ini Bapak Ibu? Peralatan-peralatan dan alat untuk mendukung pelaksanaan untuk membaca ini, apalagi di ruang terbuka. Pak, terus rantai penjaga sekolah itu ribet Pak ya. Pasus itu selesaikan secara adat di rumah masing-masing. Terus SD itu kekayaannya juga banyak. Sekarang hampir tidak punya siapa yang menjaga dan merawat sekolah itu 24 jam. Nek neng SD aku ora cerita, nek neng SMP aku wani ngambil tindakan. Orang duwe angkat pegawai. Siapa yang suruh mangkat? Masyarakat. Siapa yang bayar itu? Dia masyarakat. Maka dia tidak akan menuntut honor dari bos, tidak ini. Yang kontrak masyarakat. Siapa yang membayar? Dia masyarakat. Nek neng SMP aku ora cerita, murid umum 30. Ngebriwe nek murid 30. Arep iurane yo ora kuat. Nah, ini Bapak Ibu cari cara yang benar. Apakah Pak Kepala Sekolah yang harus di sekolahan? Ya boleh itu pengabdian yang luar biasa. Syukur di hari tertentu mengundang Pak Pengawas Bu Pengawas untuk berdiskusi tentang kualitas sekolah. Sudah di luar jam sambil nunggu sekolah. Aset di sekolah itu kalau kita nilai uang besar atau kecil sih Pak Bu? Besar Pak. Kalau kita nilai dengan uang. Ini. Kemudian yang terpenting, bentuklah Satgas Sekolah Ramah Anak. Yang terdiri atas siapa? Ya siswa, ya guru. Alhamdulillah orang nanti setengah jam loro wis rampung. Dari besok aku ndeleng praktek. Tapi aku seneng kalau aku ndeleng sekolah-sekolah dasar. Dimanapun mandek sejenak bersih Pak nomor 1 itu. Kadang-kadang cateannya terus ditulisi sekolah ramah anak. Saya ketawa. Muga-muga orang tulisan sekolah ramah ibu ya anak. Benar-benar sekolah ramah anak. Tulisan apa lagi yang memotivasi itu. Dan tidak hanya posternya, tidak hanya tulisannya, tapi betul-betul praktiknya. Yang ketiga sekarang Bapak Ibu, rapot pendidikan. Jenengan iso ndeleng kok lewat HP masing-masing rapotnya dewek. Rapotnya sendiri. Bapak Ibu pengawas juga bisa melihat salah satu rapot sekolah bindanya. Salah satunya saja, tidak usah banyak-banyak. Karena kita akan melihat rapot itu seperti apa, bagaimana membacanya, dan nanti bagaimana menganalisisnya, lalu mengubah mencari obatnya. Kan itu sebetulnya. Besok ke depan sebetulnya mulai sekarang Bapak dan Ibu, kegiatan Anda itu prioritas 1 rutin, prioritas 2 untuk menanggulangi hal-hal yang di rapot Anda itu rendah, hal-hal yang di rapot Anda itu merah. Jadi prioritas kedua itu. Baru kegiatan-kegiatan yang lain yang mengait langsung dengan SND.
Kita lihat Pak Bu, dan saya minta maaf, saya mungkin akan menayangkan 1 atau 2 rapot sekolah, bukan maksud untuk pelecehan, untuk yang lain, tapi saya bermaksud hanya untuk mengambil contoh. Dia ada 2 sekolah di SD yang mungkin akan saya buka rapotnya. Tidak bermaksud yang lain, hanya untuk melihat dokumen-dokumen itu. Tidak ada ya nanti tujuan saya pelecehan terhadap rapot itu, tidak ada ya. Padahal ini juga bisa dibuka secara publik Pak. Konsentrasi Bapak Ibu ke rapot mana? Rapot pendidikan kabupaten, ke provinsi, ke nasional, atau ke sekolahnya sendiri? Sekolahnya sendiri. Kalau Bapak Ibu nanti di sekolahnya itu semua bisa membuat dari kuning menjadi hijau, maka sekabupaten hijau. Tidak perlu Bapak Ibu membaca kabupaten untuk apa. Terpenting adalah rapotnya sendiri. Yang masih kuning, jadikan hijau. Yang sudah hijau, jadikan biru. Yang masih merah, jadikan hijau. Belum kuat, yang merah, jadikan kuning. Nilainya yang baru 4, besok jadikan 5. Nah, itu semua akan membutuhkan kita kegiatan, membutuhkan kita biaya. Padahal biayanya jenengan satu-satunya adalah bos. Bosnya bergantung siswa. Siswanya banyak kompetitor lain yang tahu-tahu masuk karena izin mendirikan sekolahnya dipermudah. Di tantangan kita, tantangan Bapak Ibu terutama di sekolah itu sangat ekstrim Pak Bu. Jadi Bapak Ibu betul-betul sebetulnya dengan sarene kayak ini mimpi nggarap tugas ning sekolahan. Pemenang Pak Kepala Sekolah. Sehari ini saya mikir wah laporannya belum rampung, besok ono inspektorat. Tapi aku seneng kok, seneng melihat Bapak Ibu di SD sekarang ini ketika bertemu inspektorat sudah sangat percaya diri. Itu tuh ada patarnya ini. Dimanfaatkan. Mosok dimanfaatkan oleh Cilacap 8 hari. Mosok dimanfaatkan oleh Banyumas 4 hari. Kita sendiri tidak pernah memanfaatkan dengan baik. Tentang apa? Tentang pengelolaan kos online. Sekarang itu lebih mudah Pak Bu. Jenengan mau di Monet wong wis online. Rencana sudah jelas, di-online-kan, disetujui dinas, laksanakan itu. Apa BKU dan yang lain-lain dari nyetak kok ya. Wis ora usah ndak ngetik, sekali ngetik sudah semuanya sudah lanjut. Sekarang apa kata kunci Bapak Kepala Sekolah? Kuasai rincian kegiatan. Yang ketiga, didiskusikan secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk membenahi mutu pendidikan. Saya tegaskan, kata benahi dalam bahasa Indonesia ini bukan dalam bahasa Banyumas. Saya tegaskan, benahi ini adalah kata dalam bahasa Indonesia, bukan dalam Banyumas. Bukan kok disimpan loh maksudnya. Dibenahi kan disimpan semua kan Pak Bu. Karena nanti ada tahapan identifikasi, refleksi, benahi. Wis identifikasi ketemu, akar masalah ketemu, baru dibenahi. Simpen sampai meneh rasi udon. Ini jadi kemudian bukan untuk menghukum dan mencari siapa yang salah. Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti kalau sudah memimpin membaca raport, jangan cari siapa yang salah. Ini manfaatnya. Yang kedua, untuk memeringkatkan satuan. Jadi tidak untuk memeringkatkan satuan dan daerah. Jadi tidak untuk menata peringkat, tidak. Oh, rapat pendidikan di SD 1 ternyata lebih jelek daripada SD 10. Tidak seperti itu. Tidak digunakan untuk itu. Jadi lebih banyak digunakan untuk 3 ini. Kemudian membanding-bandingkan capaian. Tidak perlu lagi membanding-bandingkan capaian. Mas SD bola piro kowe literasine? Oh, nggonku apik wis biru. Walah, nggonku dening sapan yo. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Untuk belajar boleh, tapi tidak untuk digunakan karena setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian
tidak untuk menjadi tambahan beban dokumen administrasi yang tidak bermakna, tidak untuk diperumit. Kalau nanti ada administrasi harus sederhana dan bermakna. Administrasi yang tidak bermakna apalagi bertele-tele singkirkan. Tadi siapa tadi Bapak Ibu yang menyambut kita bahwa administrasi kita itu bertele-tele? Kan malah Pak Kepala Dinas kita sendiri. Jenengan mau rapat entek saya ketemu tapi dokumennya 15 lembar. Itu yang dimaksud. Tapi sistem kita masih seperti itu, ya ikuti aja, tidak sukar. Berikut. Ini Pak Bu. Jadi rapot pendidikan itu tetap merupakan refleksi, resume dari SMP. Ini outputnya yaitu SKL, prosesnya itu isi, proses penilaian dan pengelolaan. Inputnya standar GPK, pembiayaan, sarana prasarana. Maksudnya input ini apa? Iki jahil gunanya dengan maksudnya. Input ini sudah ada, tak sepenuhnya kewenangan jenengan. Jadi sarana prasarana jenengan juga tak sepenuhnya harus membuat gedungnya tidak. Itu input. Atau input bisa diartikan sesuatu yang sudah ada. Duit wis ono, gedung wis ono, GTK juga sudah ada. Sedangkan diproses melalui 4 standar ini, yaitu dibuatkan kurikulumnya, lalu diproses, lalu dinilai, terus dikelola dengan baik. Outputnya apa? Outputnya yang jelas, sudah jelas sekarang. Kalau yang 13 adalah membentuk lulusan yang sikap pengetahuan dan keterampilannya hebat, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Kalau kurikulum merdeka, satu lagi yang diperkuat, membentuk pelajar profil Pancasila. Ini lulusannya. Sekarang kerincian lebih rinci rapot Anda Pak. Rapot Anda ini nomor 1 itu kemampuan literasi. Literasi itu ada warna merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Ini skornya. Merah itu bahasa sederhananya kurang. Penjelasannya di bawah kompetensi minimum, jauh. Kuning di bawah saja dekat. Terus hijau itu mencapai kompetensi minimum. Penjelasannya ini mahir, cakap, dasar, dan perlu intervensi khusus. Cara aku gampangnya mahir, cakap, dasar, kemudian perlu intervensi khusus. Ini namanya atribut rapot Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sering dengar kan, literasi kita jelek. Belum tentu. Kalau nanti kita lihat sekolah masing-masing. Kemarin ketika Banjarnegara mengatakan literasi apa itu jelek, ternyata semua sekolah di Banjarnegara Pak Bu. Ketika saya membuka SMP, khusus SMP, loh, tidak jelek-jelek amat ya. Saya membuka khusus SD, loh, bagus juga ya. Ternyata ada sekolah tetangga yang masuk jadi 1 Pak. Dan sekolah tetangga kita itu ternyata nilainya banyak yang kuning merah. Nah ini ternyata data juga harus dibaca dengan benar. Kalau kita di dinas pendidikan ya mestinya membaca datanya di dinas pendidikan, tidak perlu kabupaten. Iya, kabupaten Banjarnegara dia mau kabupaten Banjarnegara jelek karena ada sekolah tetangga kita yang setelah kita lihat, Bapak Ibu juga bisa lihat nanti. Kita hijau, mereka kuning. Kita kuning, mereka merah. Nah ini disatukan Pak jadi kabupaten. Ternyata kalau kita melihat rapor kita SD di Kabupaten Banjarnegara tidak terlalu terpaut jauh dengan apa yang dicapai provinsi, dengan apa yang dicapai nasional. Itu kaitannya dengan membaca data. Jelaskan dulu. Nah, literasi itu kaitannya dengan apa? Oh ini 1, 2, 3, 4, 5. Kompetensi membaca teks informasi, kompetensi membaca teks sastra, kompetensi mengakses dan menemukan isi teks, kompetensi menginterpretasi dan memahami, kompetensi mengevaluasi dan merefleksi. Kemampuan ini, literasi seperti ini. Siapa sih Pak yang harus membelajarkan nantinya? Apakah hanya guru bahasa? Apakah hanya guru bahasa? Tidak. Apakah ketika hanya ada mata pelajaran bahasa? Tidak. Tidak. Nah, inilah perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru secara menyeluruh.
Oh, kemampuan membaca teks. Jadi semua mata pelajaran anak-anak dilatih untuk memahami sebuah teks, sebuah bacaan. Itu sudah memperingan, mengajarkan literasi. Bisa dibuka Mas salah satu rapat. Tidak kemudian ditinggalkan, tidak. Jangan sampai nanti yang sudah biru malah menjadi merah, atau sebaiknya yang hijau menjadi kuning, karena prosesnya harapannya yang kuning menjadi hijau, yang hijau menjadi biru. Kalau itu nanti empat warna, karena ada yang cuma tiga, yaitu merah, kuning, dan hijau. Terus apalagi yang kira-kira serius Bapak Ibu harus menangani di sekolah itu? Sebetulnya apa? Ya yang paling jadi permasalahan. Saya melihat rapat Bapak Ibu tentang karakter, wah membudaya.